Jadi sekarang kita masuk ke yang ini, equal payment series ya. Jadi ada 4 ya equal payment series ini. Apa saja 4 itu ya. Jadi Anda tinggal baca sesuai dengan urutan kolomnya ini ya, walaupun tidak ada garis vertikalnya. Namanya ya faktor compound amount. Find F given A. Mencari F diketahui A. Formulanya ini ya. Formulanya ini, terus ini notasinya F per A. Terus ada lagi namanya faktor sinking fund. Mencari A diketahui F. Formulanya ini, notasinya ini A per F, jadi balik tadi ya. Terus ada lagi faktor namanya present worth. Mencari P diketahui A, ini formulanya, ini notasinya P per A. Terus ada faktor yang keempat itu capital recovery. Find A diketahui P ya. Ini formulanya, ini notasinya A per P. Nah, jadi awalnya Anda tidak perlu menghafal ya, tapi nanti lama-lama Anda tahu. Minimal itu tahu notasinya ya. Tahu notasinya. Kalau sudah tahu notasi berarti tahu artinya kan. Misalnya F per A, cari F diketahui A, itu pasti tahu. Namanya apa faktornya? Compound A per F ya, mencari A diketahui F. Namanya faktornya apa? Sinking. Nah, gitu seterusnya ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi ini ya, namanya compound amount. Tapi di sini sekarang bukan single, tapi series ya, uniform atau equal. Uniform itu sama, equal ya sama. Jadi misalnya ini mencari A diketahui F. Ini adalah pola dari cash flow-nya. Jadi ingat-ingat ya, ini pola dari cash flow-nya. Jadi kalau misalnya ya, kok ada soal, misalnya biaya operasi dan maintenance M per O sama dengan misalnya 5 juta per tahun misalnya kan ya. Mulai tahun pertama misalnya, mulai tahun pertama sampai tahun ke misalnya 5 ya, misalnya ini 5. Berapakah F? Berapakah F? Maksudnya F tahun kelima. Maka gambarnya seperti ini. Ya, jadi ingat-ingat. Ya, catat di buku tulisnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya maintenance and operation itu adalah 5 juta per tahun, ya, kan itu pengeluaran, nanti ke bawah ya. Terus mulai tahun pertama hingga tahun kelima, maka berapakah nilai F? Jadi kalau diakumulasi ya, itu nilai F-nya berapa? F5. Itu saja ya. Nah, jadi ini polanya. Tidak boleh misalnya saya kok nggak seneng kok gambarnya kok jelek gitu misalnya gitu ya. Kemudian nah ini kelima, Anda buat segini ya, terus F-nya mulai dari sini. Nah, 5 kan ya, 5 kali kan ya, itu salah karena mulai tahun kelima mulai dari tahun pertama, ini salah, berarti tidak sesuai dengan tujuh soal. Jadi yang benar yang ini ya, ini sesuai soal. Atau kalau misalnya soal tidak menjelaskan Pak, tidak menjelaskan mulai tahun pertama, tapi pengeluaran maintenance and operation
terjadi setiap tahun selama 5 tahun tersebut. Itu sama saja. Maka gambarnya begini. Terjadi setiap tahun selama 5 tahun. Jadi Anda tidak boleh nambahkan ini di sini satu kali. Wah, ini nggak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti salah. Kelebihan 1. Kalau 5 tahun, maintain and operation ya pasti 5. Atau Anda gambar di sini, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya, sampai 4 saja, 5-nya nggak usah. Nah, itu salah. Ini kok tapi kok 5? Tapi kan itu bukan polanya. Nggak mungkin biaya operasi itu terjadi pada tahun ke-0 karena tahun ke-0 itu masih investasi. Nah, jadi gitu ya. Maka ini harus Anda hafal. Ini pola ya. Untuk menghitung nanti ya soal-soal yang kompleks Anda harus hafal pola. Kalau nggak hafal, berat ya. Anda sering terjebak nanti. Nah, bagaimana dengan present word? Present word ya kebalikannya. Ya, Anda lihat nih kebalikannya ya. Jadi P-nya di titik 0. Ya, P-nya di titik 0. Ya. Ngerti ya? Jadi ini harus Anda hafal. Terus bagaimana dengan sinking fund? Ya, mencari A diketahui F. Ini kan ya sama kan ya, sama dengan yang tadi ini. Kalau tadi mencari F diketahui A, sekarang mencari A diketahui F. Nah, berarti gambarnya sama. Jadi ini polanya memang begini. Jadi F pada periode terakhir itu sama dengan A pada periode yang terakhir. Sama. Harus begini gambarnya. Nggak boleh misalnya yang biru itu yaitu mulai dari titik 0 kemudian berakhir di N-1, itu nggak boleh. Ya harus begini. Gitu ya. Terus bagaimana dengan capital recovery factor? A per P. Sama saja. Ya, dengan P per A tadi kan ya. Cuma P-nya sekarang di sini. Mencari A. P-nya diketahui berapa A. Kalau tadi kan A-nya diketahui berapa P gitu ya. Nah, tinggal dibolak-balik saja. Nah, tinggal dibolak-balik saja. Nah, misalkan sekarang kita mau mengetahui dari mana rumus-rumus atau formula ini diperoleh. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Anda kan mungkin agak ini ya, agak bingung ya. Ini kok dari mana ini? Compound amount mencari F diketahui A, rumusnya begini, itu dari mana? Nah, A per F ya, kok rumusnya begini dari mana? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Jadi kita coba ya jabarkan ya. Misal kita mulai dari sini ya, kita mulai dari sini, uniform series compound amount factor, mencari F diketahui A ya, mencari F diketahui A. Nah, jadi ini kan sebenarnya begini ya, cari F diketahui A. Nah, berapakah nilai F? F kan di sini ya. Ya. Dari ini. Misalkan A itu diketahui selama 4 tahun. Maka berapa F pada tahun keempat? Berarti kan gambarnya begini. A itu pasti dimulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Terus pada tahun yang terakhir ini juga sebagai tahun dimana F itu kita cari. Nah, ini kan bisa kita pecah ya. Ini kita pecah misalnya. Oh, ini dulu. Ya.
ini A1 ya, ini A1, A2, A3, karena seragam ya sama semua. Kan ini bisa kita pecah, misalnya A1 dulu kita cari berapa tuh nilainya pada tahun keempat, maka kita buat seperti ini, A1, A2, A3 gitu ya, A3, ini A4. Nah, A1, A2, A3, A4. A1 ya, untuk mencari F ya, maka ini kan bisa ditransfer ke sini ya, diangkut ke sini. A2 juga diangkut ke sini. A3 diangkut. A4 nggak usah karena sudah berada pada periode yang sama dengan F. Nah, ketika mengkonversi dari A1 ke periode 4 pakai rumus apa? Ya pakai rumus apa? Compound amount, mencari F diketahui P. Jadi A1 di sini seakan-akan menjadi P. Ya, sehingga pakai rumus ini. 1 plus I pangkat N-nya berapa? Hitung aja 1, 2, 3. Berarti ini 3. Terus A2. Nah, ini A1 kan ya. Terus ini A2. A2 sama, cuma pangkatnya jadi 2, lebih pendek kan. A3 sama ya. Tapi pangkatnya jadi 1. A4 nggak perlu pangkat karena sudah pada periode yang sama. Sehingga ini bisa kita tulis secara general sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya ini N, ini kan N toh ya. N berarti pangkat tertingginya berapa? N-1. Ya. Kenapa? Karena 4 pangkat tertingginya 3. Kalau 5 berarti pangkat tertingginya 4. Kalau 7 pangkat tertingginya 6. Kalau N ya N-1. Jadi ini Anda tulis ya. A kali 1 plus I pangkat N-1. Terus ya. Sampai di sini nggak ada pangkatnya. A. Ya, nggak ada pangkatnya. Itu A. Itu ya. Terus selanjutnya Anda dapat persamaan ini 4.1. Dapat persamaan 4.1. Terus ini kalikan persamaan 4.1 dengan 1 plus I. Nah, jadi ini kalikan 1 plus I, berarti F kali 1 plus I ya 1 plus I F ya. Terus ini N-1 ya, 1 plus I pangkat N-1 kali 1 plus I ya, berarti jadi N gitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi begini. Terakhir ya A kali 1 plus I. Nah, kemudian keluarkan A, factoring out A and subtracting equation 4.1. Jadi kurangkan ya dengan persamaan tadi 4.1. Lihat ya. Jadi ini persamaan 4.2 dikurangi persamaan berapa tadi? 4.1 ya. Nah, coba dilihat. Ya. Bener tak? Nah, ini kan bener. Anda kurangi. Sehingga ya menjadi persamaan 4.4. Ini IF sama dengan A kurung kurawal kurung buka 1 plus I pangkat N dikurangi 1 kurung kurawal tutup. Nah, kemudian ya tinggal dipindah saja I-nya ke ruas kanan. Sehingga F di sini sama dengan A kali ini. Ya dah? Sudah dapat ini. Persamaan 4.5. Kalau mau dibalik ya tinggal dibalik saja, A sama dengan F ya. Jadi pembilangnya ya dijadikan penyebut. Nah, tinggal dibalik saja. Nah, berarti kita udah dapat 2 tak? Ya, mencari F diketahui A ya. Gitu dah.
dan mencari A diketahui F. Ya, ini sama. Coba kita lihat ya rumusnya ini sama yang dengan di sini. Nah, ini mencari F diketahui A dan mencari A diketahui F, sama. Persis. Ya. Berarti kita sudah dapat. Jadi dua formula ini kita cari dengan pendekatan tadi. Ya, jadi generalnya memang begitu. Nah, terus setelah itu kita cari ini selanjutnya P per A dan A per P. P per A dan A per P. Mana ini? Ya itu tadi ya. Jadi if we use the sinking fund formula, jadi jika persamaan 4.6, persamaan 4.6 ini berarti ya, ini sinking fund ini ya, mencari A diketahui F. Ya itu namanya sinking fund. Ini kita pakai A sama dengan F ini ya. Nah, kita pindah ke sini. Nah ini kan ya. Kemudian F-nya substitusi dengan faktor compound amount. Jadi F itu apa rumusnya? P kali 1 plus I pangkat N. Ya kalikan aja sudah. Jadi hanya dikalikan ini saja, disubstitusi dengan nilai compound amount faktor. Diperoleh lah ini kan notasi ini, mencari A diketahui P. Kemudian dibalik ya, mencari P diketahui A, kan bolak-balik saja ya. Nah, kita dapat rumus seperti ini. Gitu kan? Jadi itu cara untuk mendapatkan formula dari masing-masing faktor. Dari 6 faktor itu Anda sudah tahu asal muasalnya dari mana. Kalau belum tahu nanti dibaca lagi ya. Nah, sampai sini selesai.